Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Nur Hasanah, NIM T 2019-1006. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses penggunaan teknologi dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan efektif belajar atau proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengembangkan dan menerapkan sumber daya yang efektif untuk belajar. Yaitu yang pertama, merancang dan mendesain sumber daya yang efektif untuk belajar. Di sini yang dimaksud dengan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan juga produk. Dalam kawasan desain ini meliputi 4 cakupan dalam teori dan juga praktek, yaitu yang pertama tentang desain sistem pembelajaran, yang kedua tentang desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat yaitu karakteristik pembelajaran. Desain sistem pembelajaran ini yaitu prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang penganalisaan atau proses perumusan apa yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang perancangan atau proses penjabaran bagaimanakah cara mempelajarinya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan atau proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan atau aplikasi atau sebagai pemanfaatan bahan dan strategi dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu penilaian atau proses penentuan ketepatan pembelajaran. Jadi dalam hal ini menjadi alasan untuk mengadakan redefinisi mengenai konsep pendidikan yang selama ini diterapkan di Indonesia dengan mengelaborasi hal-hal yang sesuai dengan tuntunan zaman. Upaya ahli ilmu dan teknologi saat ini telah menjadi suatu masalah yang penting bagi semua bangsa, maupun bangsa yang maju maupun yang sedang berkembang. Upaya ahli ilmu ini diartikan sebagai penggunaan pengetahuan teknologi bersama-sama dengan sumber daya lainnya untuk memadukan dan juga menyesuaikan teknologi yang ada atau menciptakan teknologi yang baru. Oke, saya Wanseli Hidayatur Rahman, NIM T 2019-1029. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengembangkan teknologi sumber daya yang efektif untuk belajar. Nah, apa saja sih teknologi sumber daya yang efektif untuk belajar? Salah satunya yaitu dengan menggunakan pembelajaran audiovisual. Mengapa audiovisual? Karena audiovisual di sini itu sangatlah efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Dalam artian tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, pembelajaran menggunakan audiovisual di sini itu sangatlah menarik, menyenangkan, tidak monoton sehingga peserta didik itu tidak bosan untuk memahami materi-materinya. Dengan begitu, potensi atau kemampuan peserta didik itu akan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi sumber daya yang efektif untuk belajar. Pemanfaatan di sini ialah sebuah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsinya di sini itu sangatlah penting karena membicarakan tentang pembelajar dengan sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu terdapat 2 harapan besar masyarakat Indonesia pada teknologi pendidikan di sini. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia berharap ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan itu mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia berharap ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan mampu mengabdi kepada manusia. Baik, melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian metode brainstorming. Apa sih pengertian metode brainstorming itu? Metode brainstorming yakni merupakan bentuk dari pengembangan dari metode diskusi. Brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Jadi di situ pada intinya seperti musyawarah lah.
dalam Islam sendiri musyawarah sudah diajarkan mulai dari Nabi Muhammad SAW. Ketika memecahkan suatu permasalahan, di situ akan dilaksanakan musyawarah. Sama halnya dengan diskusi di sini. Diskusi yakni kita menggali, menghimpun gagasan, pendapat, ide, informasi, pengetahuan, semuanya ditumpahkan dalam diskusi ini. Jika setiap orang ingin mengeluarkan pendapatnya, maka dikeluarkan di sini. Tujuan dari brainstorming yakni untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Metode brainstorming ini manfaatnya yakni bagi siswa sendiri dalam membantu mengembangkan pengetahuannya di dalam kelas pada pembelajaran. Di sini di dalam kelas sendiri, jika guru menjalankan suatu metode brainstorming ini, manfaatnya yakni peserta didik dapat aktif mengeluarkan pendapatnya, dapat mengembangkan pengetahuannya. Di sini peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya. Di sini dalam diskusi bebas berpendapat. Jadi dia yang aktif akan berpendapat di sini. Itu manfaat dari metode brainstorming. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sari. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, serta langkah-langkah dalam metode brainstorming. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan. Menurut Rustia, metode brainstorming ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri pada proses pembelajarannya. Adapun kelebihannya antara lain, yang pertama, anak-anak aktif dalam berpikir untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun secara logis. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap untuk berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang akan diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif dalam berpendapat atau dalam proses pembelajaran akan dibantu oleh temannya yang lebih aktif atau temannya yang pandai dan dibantu oleh guru. Dan yang keenam adalah terjadi persaingan secara sehat. Yang ketujuh, suasana lebih bebas dan lebih gembira untuk menyampaikan pendapat, untuk melakukan proses pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, guru kurang memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Yang kedua, siswa yang kurang akan selalu tertinggal. Maksudnya adalah siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran atau untuk menyampaikan pendapatnya itu akan tertinggal dengan teman-temannya yang lebih aktif untuk diskusi, untuk menyampaikan pendapatnya. Kekurangan yang ketiga adalah kadang-kadang dalam pembicaraan atau dalam diskusi yang lebih aktif, yang lebih mendominasi adalah siswa-siswa yang pandai atau siswa-siswa yang lebih aktif. Dan kekurangan yang keempat adalah guru hanya menampung tapi tidak merumuskan hasilnya. Dan yang kelima adalah tidak menjamin pemecahan masalah. Dan yang keenam adalah masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode brainstorming. Langkah yang pertama adalah guru membagi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua adalah setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok menunjuk satu anggota kelompoknya untuk dijadikan sebagai ketua kelompok. Yang ketiga adalah guru memberikan materi atau menjelaskan materi yang sedang dipelajari pada hari itu. Dan yang keempat, masing-masing kelompok diberikan media gambar yang berbeda-beda yang dibagikan oleh guru. Setelah menentukan langkah-langkah sebelumnya, selanjutnya adalah proses pelaksanaan metode brainstorming.
Adapun prosesnya, yang pertama adalah menentukan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah menentukan aturan main yang digunakan dalam metode brainstorming. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada para peserta atau siswa untuk menyampaikan ide-idenya. Yang keempat, ketua kelompok menulis setiap ide yang dikemukakan oleh anggota kelompoknya. Yang kelima, setiap kelompok melakukan pengelompokan ide yang sejenis. Dan yang keenam adalah melakukan pembahasan ide-ide. Dan yang ketujuh adalah menyimpulkan pembicaraan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.